Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Berita jemaat 17 Januari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari Minggu ini, Minggu 17 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Lenmi Rajaki STH dan dibantu oleh penetua dan diakon lingkungan pelayanan 6. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi perayaan Hari Teknik GKE tahun 2020. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021 bisa dilihat melalui WA Group lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis GKE Muara Tewe. 3. Berita ulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Januari 2021. Ulang tahun kelahiran ada 29 orang, ulang tahun pernikahan ada 2 pasang keluarga. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun, teriring doa dan harapan semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat untuk kita pagi ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bersyukur karena hari ini dapat merayakan Hari Teknik GKE sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Perjuangan bersama memutuskan rantai penyebaran virus corona belum berakhir karena dibutuhkan metode dan cara yang harus didukung secara bersama-sama. Penggunaan teknik yang tepat guna bagi kebaikan sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan di tengah iklim perubahan dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi, kita semakin dituntut untuk tanggap menyikapi dan menangkap peluang serta memanfaatkan pekerjaan teknik bagi pelayanan kerohanian maupun untuk menolong sesama. Perayaan Hari Teknik GKE ini dengan subtema percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mengingat bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita dan melalui kita, terutama melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Marilah kita bangkit berdiri,
untuk memuliakan Tuhan Sang Sumber Hikmat dan menyanyi dari NKB nomor 3, bait pertama hingga yang kedua. Terpujilah Allah. Sementara para pelayan peribadatan memasuki ruang ibadah. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jelma, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya layak menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapusnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita bersama-sama menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jemaat duduk kembali. Pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kami kurang sungguh-sungguh mau belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk hal-hal yang baik sebagaimana seharusnya kami kurang bertekun dalam menyampaikan kabar baik di tengah situasi dunia yang membutuhkan keselamatan. Kasihani dan ampunilah kami umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan. Oleh karena pengampunan-Mu, biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali. Karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, baitnya yang pertama hingga yang kedua. Ku datang kepadamu. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Firman-Nya berkata, marilah, baiklah berpekara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Anugerah Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Firman-Nya menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Dengan perikop Samuel terpanggil.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahinya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan pemelihatannya itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah firman Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatkannya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan
menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Pemberitaan firman dan doa syafaat oleh Ibu Pendeta Lenmi Rajaki. Ibu Bapa, saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-51 di bawah perikop murid-murid Yesus yang pertama. Sebelum kita bersama-sama kembali membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami mau dipersenjatai oleh kebenaran firman-Mu sehingga kami mampu ya Tuhan menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan sabda-Mu, urapi hati dan telinga jemaat-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh memantapkan iman, percaya dan setia kami senantiasa di dalam Tuhan. Inilah kami ya Roh Kudus, kami boleh persiapkan hati dan kehidupan kami untuk bersama membaca, merenungkan dan menggumuli firman-Mu seraya melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-51, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel."
Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak yang mengatakan demikian: Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tetapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali kita bangga dengan kemampuan kita, keahlian kita, pengetahuan, kedudukan, harta, dan kekayaan yang kita miliki. Tanpa kita sadari, semua yang kita miliki itu hanyalah sesuatu yang sementara kita punyai. Ada satu hal yang boleh menjadi kekuatan senantiasa dalam kehidupan kita adalah kedaulatan Allah, kemuliaannya, kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang pantas untuk kita banggakan dalam hidup kita. Seperti kata bijak ini mengatakan, Allah itu mengasihi kita bukan karena kita berharga, tetapi Ia mengasihi kita karena Allah melihat kita adalah pribadi yang luar biasa. Firman Tuhan ini juga ingin menunjukkan kepada kita bersama bahwa seringkali kita sebagai manusia melihat ataupun menilai sesuatu, memutuskan sesuatu hanya atas apa yang kita lihat dan apa kita dengar. Melalui mengenai kehidupan seseorang ataupun juga mengenai keberadaan seseorang. Kita akan melihat latar belakang kehidupan pribadinya, keluarganya, di mana ia tinggal, di mana ia berasal, dan sebagainya. Seringkali hal itu boleh menjadi sesuatu yang menunjukkan bagi kita apakah kita memperhatikan, menghargai, atau mengasihi orang lain. Firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini juga ingin menunjukkan kepada kita bagaimana melalui proses ataupun juga pemilihan murid-murid Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yesus sendiri pada saat itu. Setelah Ia memilih Andreas dan Petrus, Ia melanjutkan perjalanannya ke Galilea. Firman Tuhan mengatakan bagi kita di dalam ayatnya yang ke-43 dan ayat yang ke-44, Ia bertemu dengan Filipus. Dan panggilan kepada Filipus ini ingin menunjukkan betapa kuasa dan juga betapa daulatnya Allah di dalam memilih murid-muridnya. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 mengatakan demikian: "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati, setelah Filipus dikatakan di dalam firman Tuhan ini bertemu dengan Yesus, ia menceritakan apa yang ia alami, apa yang telah ia rasakan dalam pengalaman imannya kepada temannya Nathanael, atau seringkali juga disebut sebagai Bartolomeus. Nathanael ini, ibu bapak, adalah pribadi yang tidak mudah percaya untuk segala sesuatu. Jadi saat itu ia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, karena ia memandang asal usul keluarganya ini berasal dari Nazaret.
Sedangkan Nazaret itu adalah kota yang sangat mempunyai reputasi buruk. Bagaimana seorang Mesias kok dapat hadir dari kota Nazaret? Ibu bapak jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih lagi, kota Nazaret ini bobrok dalam hal moral. Di mana di dalam keadaan yang demikian semakin lagi memperkuat pemikiran daripada Natanael bagaimana seorang Mesias ada dan datang dari Nazaret. Oleh sebab itu pertanyaan daripada Natanael di ayat yang ke-45 dan 46 mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tidak mudah bagi Filipus untuk meyakinkan Natanael. Dan pada akhirnya di dalam firman Tuhan, Filipus mengajak Natanael untuk bertemu langsung dengan Yesus. Apa yang terjadi? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus melayani Natanael dengan sabar dan penuh kasih. Ia tidak melihat Natanael di dalam segala keberadaannya, tetapi ia melihat bahwa Natanael adalah seorang pribadi yang baik. Dan di dalam firman Tuhan juga Yesus malah memuji ketulusan hati Natanael. Yesus menghargai ketekunan Natanael. Di dalam ia senang mempelajari dan merenungkan hukum Taurat. Seakan-akan Yesus sungguh mengenal Natanael dan mau membawa Natanael untuk percaya dan mengaku kepada Kristus. Ibu bapak jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Natanael merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kok Yesus mengenal dia? Kok Yesus dapat mengetahui hatinya? Kok Yesus dapat melihat apa yang terjadi, perkara-perkara dalam kehidupannya? Oleh sebab itu dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-49, respon dari Natanael. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ada pengakuan iman dalam diri Natanael, bahwa ia mengaku Kristus Yesus adalah Mesias, Raja dalam kehidupannya. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah senantiasa memanggil dan mengharapkan siapapun mampu menjadi pelayannya. Artinya untuk menjadi saksi, menyampaikan kabar baik yang membawa perubahan dalam kehidupan jemaat. Siapapun itu, siapapun atau apapun keadaannya. Ada 3 hal yang dapat kita bersama-sama temukan di dalam firman Tuhan tentang pemanggilan murid-murid ini. Yang pertama adalah bahwa rencana Allah ada dalam kehidupan manusia. Sudah lama dan jauh sebelum manusia itu sendiri ada dan diciptakan. Artinya ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati, kehidupan manusia itu sudah dipikirkan dan dirancangkan oleh Allah. Mazmur 139 ayat yang ke-16 mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan mengetahui bahwa rencana keselamatan Allah itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum kita menyadarinya. Baik itu melalui siapapun, melewati siapapun yang tentunya berkenan kepadanya, melalui saya, melalui ibu bapa, dan melalui setiap orang yang boleh percaya kepadanya. Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah di dalam pemanggilan ataupun pemuritan Yesus ini, Tuhan Yesus melihat bukan berdasarkan kelebihan ataupun kehebatan seseorang, tetapi berdasarkan kemauan serta kesetiaan seseorang untuk melakukan tugas dan panggilan Allah.
Kita bersama-sama mengetahui ada banyak murid Tuhan Yesus dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari nelayan, ada juga dari cendekia, salah satunya seperti Nathanael ini yang mengerti hukum Taurat. Ada juga dari pemungut cukai ataupun juga orang-orang biasa lainnya. Panggilan Allah itu tidak memandang statusnya, tidak memandang latar belakangnya, tidak memandang pendidikan yang dimiliki seseorang. Tetapi di saat seseorang itu mau dan setia mendengarkan dan melaksanakan panggilan Allah dalam kehidupannya, maka ia adalah menjadi pribadi yang telah dipanggil dan telah dimuridkan oleh Allah untuk melayani Dia. Yang ketiga, dalam firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kepada kita bersama adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, yaitu di dalam diri Kristus anaknya, berarti ia juga adalah bagian daripada anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah yang boleh percaya, kita sekalian pada saat ini, kita harus siap untuk dibentuk, kita harus siap untuk diubahkan, kita harus siap untuk dilayakkan untuk melayani Allah di dalam kehidupan kita. Artinya menjadi saksi bagi kemuliaan Allah tanpa dipengaruhi oleh keinginan kita secara lahiriah dan duniawi ini. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang diberkati, saat ini kita adalah bagian daripada anak-anak Allah. Di dalam talenta, di dalam skill, di dalam kemampuan kita. Kita mau dibentuk, kita mau diubahkan, dan kita mau dilayakkan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui perayaan Hari Teknik GKE yang boleh kita rayakan pada hari ini, kita diajarkan bersama untuk boleh menghargai kehidupan kita yang telah Allah berikan dalam hidup kita dengan ragam dan dengan talenta kita masing-masing. Mari kita pergunakan itu semua di dalam bidang kita masing-masing untuk dapat menjadi saksi dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita percaya Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tetapi kita ini berharga karena Allah telah mengasihi kita. Kita percaya dalam kehidupan kita, Allah mengasihi kita dengan talentanya, Allah mengasihi kita dengan kemampuan, skill, dan juga kehidupan kita. Mampukan kita semua melakukannya yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita berharga, Allah mengasihi kita. Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan memelihara, menjaga, dan menuntun kehidupan kita. Selamat Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya Tuhan yang boleh menjadikan kita percaya dan kita boleh melihat karya dan perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Apabila ada pergumulan, Ibu Bapa naikkan secara pribadi di dalam doa bersama-sama dengan saya. Nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami serta meneguhkan iman percaya kami di dalam kami menghadapi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami diajarkan ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang mampu menggunakan talenta dan kemampuan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu ya Tuhan, Tuhan tidak pernah pandang latar belakang kami, Tuhan tidak pernah pandang kehidupan dan juga masa lalu kami. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, Tuhan mau pakai kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Seperti halnya murid-muridnya Tuhan yang telah dipanggilnya untuk melayani manusia di dalam dunia ini, untuk menceritakan kabar baik dan keselamatan. Demikian pula kami ya Tuhan, kami adalah murid Tuhan, kami adalah bagian daripada pribadi yang telah diubahkan, yang telah dilayakkan oleh Allah untuk menjadi buah bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan setiap kami
kami yang boleh rindu dan senantiasa mencari Engkau. Baik kami para anggota jemaat-Mu yang telah mampu dan siap beribadah di gereja, ataupun kami ya Tuhan anggota jemaat-Mu yang masih beribadah mandiri di rumah masing-masing. Engkau boleh menilik dan melihat kehidupan kami ya Tuhan satu persatu dimanapun kami ada dan berada. Kiranya Engkau selalu menolong, menjaga dan memelihara kami. Lawat kami Tuhan di tengah sakit kami, di tengah penderitaan, beban, pergumulan kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir di tengah segala masalah dan juga jalan kehidupan kami ya Tuhan. Di saat ini, di saat kami mengalami kesakitan, di saat kami boleh mengalami penderitaan, mari ya Tuhan Kau boleh berikan kesembuhan dan juga pemulihan kepada kami. Berikan kepada kami kelegaan ya Tuhan, sehingga kami boleh mampu menjadi pribadi-pribadi yang hidup dan dimenangkan di dalam Tuhan. Berkati pula saudara-saudari kami, janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar yang terpenjara ya Tuhan. Engkau boleh senantiasa berikan kepada mereka kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka selalu diberikan kemampuan, pertolongan ya Tuhan di dalam menjalani beban kehidupan pergumulan yang mereka alami. Dan kami percaya pula ya Tuhan, tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan berkat kepada mereka, mampu menjalani hari mereka lepas hari. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi pemerintah kami dari tingkat pusat, daerah sampai ke desa-desa. Engkau boleh memberkati mereka melewati tantangan yang sedang terjadi saat ini. Berkati ya Tuhan pula para tenaga medis yang berjibaku menangani pasien dengan berbagai macam penyakit, terlebih-lebih ya Tuhan di masa pandemi corona pada saat ini. Selalu ya Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran kepada mereka di dalam mereka menjalani profesi tugas pelayanan mereka. Kiranya tuntunan kasih-Mu ya Tuhan selalu memberkati. Terlebih-lebih ya Tuhan di mana beberapa baik itu dari bulan Januari ini sampai ke bulan-bulan selanjutnya akan dilaksanakan program pemerintah vaksinasi bagi masyarakat ya Tuhan. Kau boleh memberkati rancangan dan rencana itu ya Tuhan, biarlah berjalan dengan baik dan benar. Mungkin ada banyak tantangan yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi kami percaya tantangan itu tidak akan menjadi aral ataupun rintangan, sehingga setiap masyarakat secara khusus bangsa Indonesia ini dan juga secara yang ada di Barito Utara ini boleh mendapatkan pemulihan dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu Tuhan, para pendeta, pikaris, penginjil, penatua, diakon. Berkati kehidupan mereka sehingga ya Tuhan mereka tetap tabah melayani sekalipun di masa-masa sulit, masa-masa pandemi seperti saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu baik yang bertambah usia kelahiran ataupun pernikahan di bulan ataupun di minggu-minggu ini. Engkau selalu berikan pertolongan dan kasih setia-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah-langkah kami, sehingga kami boleh terhindar dari serangan COVID-19 ini. Baik di dalam kami beraktivitas menjalani kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan Kau tidak tinggalkan kami di tengah setiap perjuangan hidup yang kami alami saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah seru doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa percaya. Kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Doa persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian. Dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait pertama dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sidang Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menerima pengutusan dan berkat. Teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakan talenta untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.
menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapusnya iman, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya